Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan final project struktur data kami. Sebelum itu, alangkah baiknya kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Di sini ada saya, Jusuf Dia. Dan di sini dengan saya Amelia Dewi. Oke, judul yang kami ambil merupakan studi kasus sistem data manajemen pegawai dalam perusahaan kantor teks distribusi. Langsung saja kita masuk ke alasan atau introduce. Mengapa kami mengambil studi kasus ini? Perusahaan kantor teks distribusi memiliki struktur organisasi yang membutuhkan pengelolaan data pegawai secara efisien. Nah, data pegawai seperti ID, nama, jabatan, dan informasi lainnya merupakan elemen penting yang perlu diorganisir dan diakses secara cepat. Sistem manajemen ini membantu perusahaan untuk mengelola data pegawai secara dinamis. Adanya penambahan, penghapusan, dan serta pencarian memastikan akurasi dan efisiensi pengelolaan informasi. Studi kasus ini juga memungkinkan eksplorasi struktur data yang terorganisir, mendukung operasi seperti pencarian dan penghapusan dengan kompleksitas yang optimal. Pemilihan logika AVL tree juga memastikan sistem tetap efisien. Bahkan ketika kita menambahkan data pegawai secara berlebih atau bertambah terus-menerus. Oke, dalam pengimplementasian program kami ini, di sini kelompok kami memilih menggunakan bahasa C++. Dikarenakan apa? Dikarenakan kami telah terbiasa menggunakan bahasa ini dari awal perkuliahan dan kami cukup memiliki pemahaman dalam bahasa ini ketimbang bahasa yang lainnya. Oke, langsung next. Nah, di sini kita terdapat 10 data pegawai. Berikut ada nama dan juga ada jabatannya. Oke, langsung aja ke penjelasan kode. Nah, di sini kita memasukkan fungsi yang pertama UseStream yang berfungsi untuk input output program. Ada FlashStream yang berfungsi untuk menyediakan fasilitas bagi program untuk membaca menulis data ke file. Ada string itu nanti akan berfungsi untuk manipulasi data string. Ada stream berfungsi untuk konversi data dan pembacaan data dari file. Ada juga kita menggunakan stream lagi yang berfungsi untuk memformat output. Misalkan untuk menata kolom output dengan lebar tertentu. Sedangkan ada est field digunakan untuk mengkonversi data string ke integer atau iya. Nah, lanjut ke kode berikutnya. Di sini ada kode start pegawai yang mana pada start pegawai ini pada program ini itu merupakan struktur data yang nantinya akan menyimpan informasi pegawai yang mana terdiri dari integer, ada ID pegawai, ada nama dan juga ada jabatan. Kemudian ada start node yang mana pada start node ini struktur data yang digunakan untuk pohon, yang mana ada data pegawai, ada tipe pegawai, ada leaf, nantinya itu digunakan untuk pointer ke anak kiri, ada ring untuk pointer ke anak kanan. Setelah itu ada fungsi utilitas. Nah, fungsi ini berfungsi untuk membuat kode baru dengan data pegawai yang diberikan dan menginisiasikan pointer anak kiri ke anak kanan nantinya ke 0 serta tinggi node ke 1. Nah, di sini ada new kode digunakan untuk mendeklarasikan sebuah pointer new node yang akan menunjuk ke sebuah objek baru bertipe node. Nah, new node ini setelah itu menggunakan operasi new untuk alokasi memori dinamis untuk objek node baru. Nah, memori ini disiapkan untuk menyimpan data dari pegawai serta informasi terkait seperti pointer kiri, kanan, dan tinggi. Nah, setelah itu ada integer height, kode node. Nah, ini tuh berfungsi digunakan untuk mengembalikan tinggi dari simpul yang diberikan.
di mana tinggi pohon adalah panjang jalur dari simpul akar menuju simpul daun terdalam. Nah, di dalam pohon AVL, setiap pohon memiliki atribut height yang menyimpan informasi mengenai tinggi subpohon yang dipimpin oleh simpul. Nah, di situ terdapat ada node, ini sama dengan 0. Ini tuh berfungsi untuk mengoperasikan ternary yang memeriksa apakah simpul node itu kosong. Jika kode kosong, berarti pohon tersebut tidak ada. Sedangkan node height ini berfungsi untuk jika node itu tidak kosong, maka fungsi mengembalikan nilai atribut height yang sudah disimpan pada simpul tersebut. Nah, setelah itu lanjut lagi ke kode program integer get balance. Nah, dalam bab itu kodenya itu berfungsi untuk menghitung sebuah faktor keseimbangan dari simpul node, yang mana faktor keseimbangan adalah selisih dari tinggi subpohon, pohon kiri, dan subpohon kanan. Dalam pohon AVL, faktor keseimbangan harus berada di antara -1 dan 1 untuk memastikan bahwa pohon tersebut nantinya sudah seimbang. Setelah itu ada node root rate ini. Nah, pada kode yang di paling bawah ini itu berfungsi untuk mengimplementasikan rata kanan atau rotation dalam pohon AVL. Nah, yang merupakan pohon AVL itu yang merupakan jenis pohon biner pencarian yang memastikan keseimbangan antara subpohon kiri dan ke kanan. Nah, di sini ada node G, yang mana kode ini merupakan simpul yang menjadi pusat rotasi. Nah, simpul Y adalah simpul yang tidak seimbang dan rotasi kanan dilakukan untuk memperbaiki keseimbangan pohon. Setelah itu ada node X sama dengan Y leaf. Nah, kode ini itu berfungsi untuk menyimpan simpul kiri dari Y dalam variabel X. Setelah rotasi X akan menjadi akar baru dan sub pohon baru. Setelah itu ada node T2 sama dengan X-ring. Ini berfungsi untuk menyimpan subpohon kanan dari simpul X, yang mana pada simpul ini dalam variabel T2. Subpohon ini akan dipindah ke simpul Y setelah rotasi. Setelah itu ada X sama dengan Y, itu merupakan yang merupakan sebuah rotasi, yang mana X itu akan menjadi akar baru dan Y akan menjadi anak kanan dari X. Nah, ini merupakan langkah utama dalam rotasi kanan. Karena itu Y sama dengan T2 itu merupakan subpohon T2, yang mana sebelumnya adalah subpohon kanan dari X dipindah untuk menjadi subpohon kiri dan Y. Pada kode ini itu menjaga struktur pohon agar tetap konsisten. Nah, setelah itu lanjut ke kode berikutnya, yaitu rotation leaf. Ini pada kode ini pada node X itu merupakan simpul yang akan diputar ke kiri. Setelah itu rotasi kiri, simpul X akan menjadi anak kiri dan simpul Y akan menjadi anak baru dari subpohon yang disimpan oleh X. Setelah itu node Y sama dengan X, right ini berfungsi untuk menyimpan simpul kanan dari simpul X, yang mana setelah rotasi Y akan menjadi akar baru dari subpohon yang sebelumnya disimpan oleh X. Nah, setelah itu ada node T2 sama dengan Y leaf. Nah, pada variabel T2 menyimpan subpohon kiri dari simpul Y. Makanya subpohon ini akan dipindah ke kanan simpul X setelah rotasi. Nah, setelah itu ada Y leaf sama dengan X. Setelah rotasi simpul X akan menjadi sebuah akar baru. Pada rotasi X T2 sama dengan itu merupakan subpohon T2, yang mana sekarang menjadi anak kanan dari simpul X. Ini berfungsi agar struktur pohon tetap konsisten setelah rotasi. Nah, setelah itu X height sama dengan mix. Nah, ini tuh
merupakan di mana titik simpul X diperbarui setelah rotasi. Tinggi simpul dihitung sebagai satu ditambah nilai maksimal antara tinggi subpohon kiri dan kanan dari sumbu X. Nah, pada bagian Y, height ini, height sama dengan mix, ini tuh merupakan tinggi simpul juga yang akan diperbarui. Namun seperti pada simpul X, tinggi simpul Y dihitung dengan cara yang sama. Salah anjir. Oh betul anjir nanti. Oke, kita lanjut ke kode berikutnya. Di sini ada energy height Oke, kita lanjut ke kode berikutnya. Nah, yang mana pada kode di atas, energy height merupakan fungsi untuk mengembalikan tinggi dari simpul yang diberikan, yang mana tinggi pohon adalah panjang jalur dari simpul akar menuju ke simpul daun terdalam. Nah, di dalam pohon AVL, setiap simpul memiliki atribut head yang menyimpan informasi mengenai tinggi subpohon yang dipimpin oleh simpul tersebut. Di sini terdapat node sama dengan 0. Nah, ini tuh merupakan operator ternary yang memeriksa apakah simpul node kosong. Jika node kosong, berarti pohon tersebut tidak ada, sehingga tingginya adalah 0. Oke, lanjut ke kode berikutnya. Di sini ada energy height, yang mana pada kode ini berfungsi untuk mengembalikan tinggi dari simpul yang diberikan, yang mana tinggi pohon adalah panjang jalur dari simpul akar menuju ke simpul daun terdalam. Di dalam pohon AVL, setiap simpul memiliki atribut height yang menyimpan informasi mengenai tinggi subpohon yang dipimpin oleh simpul tersebut. Nah, yang mana node sama dengan 0. Nah, pada fungsi ini digunakan untuk operasi ternary yang memeriksa apakah simpul node kosong. Jika node kosong, berarti pohon tersebut tidak ada, sehingga tingginya sama dengan 0. Nah, terdapat ada node menuju ke height. Nah, pada kode ini, jika node tidak kosong, maka fungsi mengembalikan nilai atribut height ke yang sudah disimpan pada simpul tersebut. Lanjut ke integer get balance. Nah, pada kode ini itu berfungsi untuk menghitung sebuah faktor keseimbangan dari simpul node. Nah, faktor keseimbangan adalah selisih antara tinggi subpohon kiri dan subpohon kanan. Dalam pohon AVL, faktor keseimbangan harus berada di antara min 1 dan 1, yang mana untuk memastikan bahwa pohon tersebut seimbang. Nah, if node sama dengan di dalam kode ini terdapat if ini sama dengan 0. Pada kode tadi itu berfungsi jika simpul node kosong, maka fungsi akan mengembalikan 0 karena tidak ada keseimbangan yang dapat dihitung pada simpul yang kosong. Nah, yang bawahnya head node sama if itu berfungsi jika simpul data jika simpul ada, maka akan berfungsi untuk menghitung selisih tinggi antara subpohon kiri dan subpohon kanan. Nah, jika subpohon kiri lebih tinggi, hasilnya nanti akan positif. Terus jika subpohon kanan lebih tinggi juga, maka hasilnya akan menjadi negatif. Jika keduanya memiliki tinggi yang sama, hasilnya adalah 0 atau pohon seimbang. Oke. Lanjut ke node rotation rate-nya, yang mana pada kode yang ada pada layar itu merupakan implementasi dari rotasi kanan dalam pohon AVL, yang mana merupakan jenis pohon biner pencarian yang memastikan keseimbangan antara subpohon kiri dan kanan. Nah, pada node rotation rate ini terdapat node Y, yang mana ini merupakan kode simpul yang menjadi pusat rotasi, yang mana simpul Y adalah simpul yang tidak seimbang
dan rotasi kanan dilakukan untuk memperbaiki keseimbangan pohon. Terus ada nut X sama dengan Y sama elif. Ini merupakan contoh ini merupakan sebuah kode yang berguna menyimpan simpul kiri dari Y, yang mana dalam variabel X setelah rotasi X akan menjadi akar baru dari subpohon tersebut. Kemudian ada T2 sama dengan X, ini berfungsi untuk menyimpan subpohon kanan dari simpul X. Nah, dalam variabel T2, subpohon ini akan dipindah ke kiri simpul Y setelah rotasi. Ada X sama dengan Y, itu merupakan sebuah rotasi juga, yang mana X akan menjadi akar baru dan Y akan menjadi anak kanan dari X tersebut. Nah, kemudian ada Y sama dengan mix, yang mana kode ini itu berfungsi untuk memperbarui setelah rotasi, yang mana tinggi dari simpul Y merupakan tinggi simpul yang nantinya dihitung setiap satu ditambah nilai maksimum antara tinggi subpohon kiri dan kanan. Yang X itu berfungsi untuk memperbarui tinggi simpul, X juga diperbarui seperti pada simpul Y. Tinggi simpul X dihitung dengan cara yang sama. Oke, lanjut ke kode berikutnya. Pada kode ini itu nut X itu berfungsi untuk simpul yang akan diputar ke kiri, yang mana setelah rotasi kiri simpul X akan menjadi anak kiri dari simpul Y, dan Y akan menjadi akar baru dari subpohon yang dipilih oleh X. Setelah itu ada nut Y sama dengan X, Y sama dengan itu merupakan variabel yang menyimpan simpul kanan dari simpul X, yang mana setelah rotasi Y akan menjadi akar baru dari subpohon yang sebelum dipimpin oleh X. Kemudian ada nut T2 sama dengan Y leaf, ini merupakan bagian variabel T2 yang menyimpan pohon sub kiri dari simpul Y, yang mana subpohon ini akan dipindah ke kanan simpul X setelah rotasi. Setelah itu ada Y leaf sama dengan X, yang mana setelah rotasi simpul Y akan menjadi akar baru dan simpul X akan menjadi anak kiri dari simpul Y. Nah, ini akan menjadi akar baru dari simpul Oke, Y sama dengan X merupakan simpul yang akan menjadi akar baru, yang mana simpul X akan menjadi anak kiri dari simpul Y. Setelah itu ada X sama dengan T2, yang mana subpohon T2 itu merupakan yang sebelumnya akan menjadi subpohon dari Y. Nah, sekarang menjadi anak kanan dari simpul X. Ini menjadi akar struktur pohon tetap konsisten setelah rotasi. Selanjutnya ada X, head sama dengan mix. Nah, ini tuh berfungsi untuk dimana tinggi simpul X diperbarui setelah rotasi. Nah, saat itu tinggi simpul dihitung sebagai 1 ditambah nilai maksimum antara tinggi subpohon kiri dan kanan dari simpul X. Nah, setelah itu Y sama dengan mix, yang mana ini berfungsi untuk tinggi simpul Y juga diperbarui setiap ada simpul X. Tinggi simpul Y dihitung dengan cara yang sama. Setelah itu fungsi ini itu juga untuk mengembalikan yang mana Y, karena Y setelah rotasi Y menjadi akar baru dari subpohon yang dipimpin oleh X. Oleh karena itu rotasi ini menghasilkan Y sebagai akar baru. Oke, selanjutnya langsung ke kode berikutnya. Pada kode ini, kode nut root merupakan pointer ke akar pohon atau subpohon tempat data akan disimpan. Nah, terdapat juga ada pegawai data yang merupakan data pegawai akan disisipkan ke dalam pohon. Yaitu ada if root sama dengan 0, ini merupakan
Eh, ini akan digunakan untuk jika pohon atau subpohon yang dituju adalah kosong, maka akar atau simpulnya akan ditempatkan di sini, yaitu pada posisi yang tepat pada simpul kosong dalam pohon. Terus terdapat return create node data. Ini berfungsi untuk membuat simpul baru yang berisi data pegawai. Juga ada ID pegawai untuk juga menyisipkan nilai ID pegawai. Terus terdapat data ID, root data ID, yang mana ID pegawai yang akan disisipkan lebih besar dari ID yang ada di simpul root, maka fungsi ini akan memanggil dirinya sendiri secara rekursi pada subpohon kanan. Setelah itu, dengan sesuai aturan dalam pohon biner pencarian, di mana subnilai yang lebih besar ditempatkan di sebelah kanan. Terdapat data ID bersama dengan root data ID. Nah, ini juga berfungsi ketika ID yang akan disisipkan sudah ada dalam pohon. Nah, ketika sehingga tidak ada data yang tepat disisipkan pada pohon ini, fungsi mencetak pesan bahwa data di publik tidak dapat ditambahkan dan mengembalikan root tanpa melakukan perubahan pada pohon. Oke, lanjut ke kode berikutnya, yang mana pada kode ini fungsi min value node itu merupakan nantinya yang akan digunakan untuk mencari simpul dengan nilai terkecil dalam sebuah binary di subtree atau BST dan AVL tree. Nah, dalam kode BST atau AVL, nilai terkecil selalu berada di subtree kiri dari pohon. Lalu berikutnya ada fungsi delete node. Fungsi ini digunakan untuk menghapus sebuah node dalam struktur pohon binary, baik dalam struktur pohon BST maupun AVL. Nah, untuk logika kodenya itu adalah, pertama, kode mencari node yang akan dihapus. Nah, jika ID yang akan dihapus itu lebih kecil dari root, maka pencarian dilakukan di subtree kiri. Jika ID yang dicari itu lebih besar, maka dilakukan pencarian di subtree kanan. Nah, jika ID telah ditemukan dan cocok, maka dilakukan operasi penghapusan data pegawai berdasarkan ID. Lalu, jika ternyata node-nya itu tidak memiliki anak, baik anak kiri maupun anak kanan, subtree kiri maupun subtree kanan, maka node akan secara otomatis digantikan dengan 0. Lalu jika ditemukan satu anak, maka node digantikan dengan anaknya, anak yang baru itu. Nah, jika node memiliki 2 anak, jadi akan dicari node terkecil di subtree kanan. Makanya ada fungsi yang dijelaskan teman saya sebelumnya, min value node root right. Terus setelah itu, node terkecil yang sudah dipindahkan akan dihapus dari subtree kanan. Setelah itu akan melakukan fungsi pembaruan yang memperbaiki keseimbangan pohon dan memastikan struktur pohon tetap valid. Ini untuk fungsi AVL. Untuk coding itu ada di slide selanjutnya. Oke, ulang dong. Kamu mirip jauh. Oke. Nah, ini merupakan kode lanjutan dari delete node. Jadi kode ini merupakan bagian dari proses untuk menjaga keseimbangan pohon tree pada struktur AVL setelah melakukan penghapusan node. Jadi kode ini menghitung tinggi dan keseimbangan. Seperti yang terlihat pada kode root tanda panah height sama dengan 1 plus max. Jadi itu memperbarui tinggi node saat ini berdasarkan tinggi subtree kiri dan kanan. Lalu ada integer balance sama dengan get balance root. Jadi itu menghitung keseimbangan selisih tinggi antara subtree kiri dan kanan. Lalu keseimbangan itu harus lebih besar atau sama dengan 1. Berarti subtree kiri lebih tinggi. Pokoknya untuk get balance ini di AVL itu menjaga keseimbangan tetap tidak lebih dari 1 tingginya. Lalu jika di bagian rotasi kanan, jika keseimbangan subtree kiri
lebih besar atau sampai 0, maka dilakukan rotasi di kanan pada root. Kalau rotasi kiri kemudian ke kanan, itu keseimbangannya subtree kiri lebih kecil dari 0. Maka lakukan rotasi kiri pada subtree kiri terlebih dahulu, lalu rotasi kanan pada root. Lalu jika keseimbangan lebih kecil, satu subtree kanan lebih tinggi, jadi keseimbangannya subtree kanan lebih tinggi 1, maka lakukan rotasi kiri pada root. Begitupun sebaliknya. Lalu setelah itu ada fungsi untuk mengembalikan root, itu return root. Jadi setelah rotasi untuk dilakukan untuk menjaga keseimbangan, makanya setelah itu diperbarui dan dikembalikan lagi ke struktur root. Lalu kode berikutnya, nah di fungsi ini itu merupakan fungsi search. Jadi gunanya untuk mencari node pada struktur binary berdasarkan ID pegawai. Terus di situ ada parameternya, di mana akan memeriksa root dulu, setelah itu mencari ID. Setelah ID dicari, itu ada fungsi boolean di situ yang akan diubah menjadi true jika pegawai ditemukan. Nah, jika rootnya kosong, pohonnya kosong, artinya tidak dapat menemukan apapun. Jadi kembali ke 0, datanya tidak ditemukan. Terus jika root itu sama dengan datanya, jika ID pada node sedang diperiksa itu cocok dengan ID yang dicari, maka found itu diubah menjadi true dan node tersebut dikembalikan. Lalu jika ID untuk proses pencariannya sama seperti delete, jika ID yang dicari itu lebih kecil dari root, maka dicari di subtree kanan. Subtree kiri, sorry. Jika ID yang dicari lebih kecil dari root, maka dicari subtree kiri. Nah, jika ID yang dicari lebih besar dari root, maka dicari subtree kanan. Lalu lanjut ke fungsi berikutnya. Ada fungsi in order traversal. Itu merupakan fungsi untuk view. Jadi di sini kami mengimplementasi traversal in order pada struktur pohon binary yang digunakan untuk mengunjungi setiap node untuk urutannya itu dari kiri, root, terus kanan. Jadi ini alurnya itu untuk memastikan data pegawai itu terurut dari terkecil ke terbesar secara ASC. Terus setelah traversal dilakukan pada subtree kiri, itu ada rekursif, lalu dicari lagi ke subtree kanan, terus rekursif lagi, seperti itu untuk polanya. Lalu lanjut ke, nah di sini ada dua fungsi. Fungsi pertama itu untuk membaca data dari file, jadi load from file. Lalu ada fungsi kedua itu untuk menyimpan data dari file. Karena karena program ini merupakan program untuk menyimpan data pegawai secara dinamis, makanya kita perlu untuk mempunyai fungsi membaca file di sini dan untuk menyimpan file agar ketika program keluar itu segala bentuk perubahan yang telah dilakukan pada program tetap tersimpan ketika program akan dibuka kembali. Lanjut, ada menu interaktif. Menu interaktif di sini menggunakan logika do while. Jadi lakukan dulu terus diulangi. Terus ada 5 pilihan, diantaranya itu tambah pegawai, ada hapus pegawai, ada cari pegawai, ada tampilkan semua pegawai, sama ada keluar. Oh iya, dari awal program itu akan ada 2 pilihan terlebih dahulu, yaitu AVL dan BST. Untuk AVL dan BST ini memiliki 2 file yang berbeda. Jadi apa yang telah dilakukan, segala perubahan yang telah dilakukan di bagian AVL itu tidak berpengaruh kepada BST. Sebaliknya seperti itu. Ya seperti program 2 pada umumnya, jika pilih 1 maka akan memunculkan pilihan 1, jika pilih 2 akan memunculkan pilihan 2 dan sebagainya. Langsung saja ke bagian output saja.
Uh, Berikut merupakan kode dari program kami. Nah, setelah itu kita coba untuk merun. Oke, berikut merupakan tampilan dari program kami. Pertama, terdapat AVLT dan juga AVL, PSC, dan keluar. Untuk langkah yang pertama, kita akan mencoba yang AVL3, pilihan pertama. Kita pilih pertama, kita enter. Nah, di dalam sistem manajemen data pegawai AVL terdapat 5 menu. Yang pertama, ada tambahkan pegawai, insert, hapus pegawai, delete, cari pegawai, search, tampilkan semua pegawai, view, dan kembali ke menu utama. Nah, sekarang kita coba untuk melihat tampilan semua pegawai. Pilihan nomor 4. Oke. Berikut merupakan tampilan yang sudah data yang sudah kami miliki. Terdapat ada 10 data yang terdiri dari ID, nama, dan juga jabatan setiap pegawai. Nah, setelah itu di sini kita ingin mencoba menambahkan pegawai. Kita pilih menu nomor 1. Nah, setelah kita memilih nomor 1, ternyata kita disuruh untuk memasukkan ID pegawai. Kita coba untuk memasukkan ID pegawai dengan nomor 130. Lalu kita enter. Nah, setelah itu kita memasukkan nama pegawai. Misalkan saya ingin mengasihkan nama pegawai Jarum. Setelah itu kita enter lagi. Nah, kita memasukkan jabatan pegawai. Misalkan kita memasukkan jabatannya sebagai staff. Berikutnya kita coba untuk melihat lagi apakah data pegawainya sudah terdaftar atau sudah ada. Kita pilih nomor 4. Nah, ternyata sudah ada. Setelah itu coba kita menggunakan menu delete, hapus pegawai. Nomor 2. Kita enter. Nah, kita memasukkan ID pegawai. Jadi ketika kita memasukkan ID pegawai, maka nanti otomatis akan bisa terhapus. Kita misalkan ingin menghapus ID pegawai 102. Kita enter. Oke. Setelah itu terdapat pesan yaitu pegawai telah berhasil dihapus. Coba kita cek lagi dengan menu 4, tampilkan semua pegawai lagi. Apakah benar sudah terhapus apa belum? Oke. Nah, ternyata sudah dihapus ya. Sekarang kita mencoba menu ketiga yaitu cari pegawai. Coba kita memasukkan ID 107. Oke, berarti ketika kita mencari nama pegawai yang tidak terdaftar pada data yang telah kita masukkan, itu akan meninggalkan pesan yaitu pegawai dengan ID tersebut tidak ditemukan. Coba kita cari dengan data pegawai 109. Nah, ketika data pegawai itu ada, maka akan menampilkan data pegawai yang ditemukan, yang mana nanti akan menampilkan ID pegawai, nama, beserta jabatannya. Nah, coba sekarang kita menuju ke tampilan utama. Tampilan utama,
hari 65. Nah, coba kita masuk lagi dan melihat apakah data tersebut masih ada atau tidak. Coba kita pilih nomor 1. Nah, kita lihat nomor 4. Oke, masih ada semua ya. Berarti di sini program kita sudah dinamis. Kita kembali lagi ke menu utama. Nah, mungkin berikutnya untuk materi BST, percobaan BST akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, kali ini saya akan menjelaskan bagian BST. Untuk bagian BST ini hampir sama seperti AVL, cuman beda dari itunya kelihatan di strukturnya, tidak kelihatan di outputnya. Jadi kita tekan 2, pilih 2 untuk masuk ke menu BST. Nah, setelah kita memilih menu BST akan tampil menu interaktif yang sama seperti AVL, yang mana ada 5 menu interaktif. Yang pertama, insert, kedua delete, ketiga search, keempat view, dan kelima kembali ke menu utama. Nah, kita coba tampilkan semua pegawai dulu dengan memilih nomor 4. Nah, data yang telah digunakan pada BST dan AVL ini sama ya datanya, cuman untuk membedakan nanti kita akan menambahkan data yang berbeda. Ayo kita tambahkan datanya dengan memilih nomor 1. ID-nya kita masukkan 129. Namanya Tata. Dan jabatannya sama, staff. Nah, kita tambahkan lagi 1. ID-nya 128. Namanya Tuti dan dia juga staff. Lalu kita lihat apakah telah ditambahkan di menu nomor 4, tampilkan semua pegawai. Nah, di situ sudah tambah 2 pegawai ya dengan ID 128 dan 129 yang bernama Tuti dan Tata yang masing-masing memiliki jabatan staff. Oke, kali ini kita akan menghapus data pegawai yang telah ditambahkan sebelumnya. Kita akan menghapus ID-nya 128, kita akan hapus Tuti. Nah, kita lihat apakah telah terhapus dengan memilih nomor 4 kembali. Nah, Tuti telah terhapus. Sebelumnya ada tepat di atas Tata, sekarang Tuti telah tidak ada di dalam database. Oke, lanjut ke cari pegawai. Kita akan mencari pegawai dengan ID 69. Nah, ID telah ditemukan. Jadi, pegawainya itu memiliki akan tampil data pegawai berupa ID, nama, serta jabatannya. Lalu, sekarang kita kembali ke menu utama. Terus kita memilih kembali BST. Dan memilih tampilan nomor 4. Memilih view. Nah, di sini pada database untuk file BST itu berbeda dengan file AVL. Jadi mereka baik AVL maupun BST merupakan 2 file yang berbeda. Jadi segala perubahan yang dilakukan pada AVL tidak berpengaruh pada BST. Sebaliknya seperti perubahan yang dilakukan pada BST tidak akan berpengaruh pada AVL. Kita keluar kembali untuk membuktikan. Dan kita masuk ke AVL. Terus kita pilih view. Nah, pada AVL data pegawai paling akhir berada pada namanya Hani ya, dengan ID 120. Jabatannya Inter. Sedangkan data pada BST tadi itu berada pada Tata
dengan ID 129 yang berjabatan staff. Artinya program kami sudah selesai, penjelasan program kami. Program kami menggunakan sistem dan AVL untuk studi kasus atau pada sistem manajemen data pegawai kantor tes distribusi. Jadi setiap pengelolaan data pegawai baik AVL maupun BST itu tidak akan berpengaruh, dan AVL itu bertujuan untuk keseimbangan dan BST itu tidak memperhatikan keseimbangan atau pola. Mungkin sekian penjelasan dari kelompok kami. Oh iya, ada visualisasi BST. Oke, berikut ini merupakan visualisasi BST. Nah, data pertama yang kita masukkan kan nilainya 001, data pegawai. Jadi itu akan menjadi akar atau root karena datanya awalnya itu kosong. Lalu kita masukkan 002, 007, dan seterusnya. Untuk BST itu setiap node atau subtree jika anaknya lebih kecil, misalnya nilainya itu 001 dan nilai berikutnya kan 002, itu akan berada di subtree bagian kanan. Karena nilai 002 lebih besar dari nilai akar, yaitu 001. Begitu pula sebaliknya, 007 akan tetap berada di kanan, di bawah kanan, karena nilainya lebih besar dari akar. Nah, namun jika nilainya lebih kecil dari akar, itu akan berada di kiri. Lalu kita lanjut ke visualisasi AVL. Nah, pada visualisasi AVL, ini konsepnya adalah mengimbangkan. Jadi, pertama kita inputkan 001 sama seperti BST, lalu kita menginputkan 002. 002 data ID 002 akan berada di subtree kanan karena lebih besar dari 001 atau root. Nah, lalu kita inputkan 007. Karena 007, karena aturan dari AVL tree itu height atau panjang dari struktur itu harus cuma 1, tidak boleh 2 seperti ini, maka strukturnya diubah. Yang merubah jadi root-nya itu menjadi 002. Kenapa 002? Agar subtree-nya itu ada di kiri dan kanan, jadi seimbang. Jadi karena 002 lebih besar dari 001, maka 001 berada di subtree bagian kiri. Sedangkan karena 007 lebih besar dari 002, maka berada di subtree bagian kanan. Nah, keseimbangan ini terus dilakukan secara terus-menerus. Jadi, aturan dari AVL ini tidak untuk height-nya itu tingginya tidak boleh lebih dari 1. Jadi, bagaimana caranya data akan diseimbangkan secara terus-menerus. Dan ini juga berfungsi untuk efisiensi memori. Mungkin sekian penjelasan dari kelompok kami, kelompok 3. Jika ada salah kata atau kurangnya penjelasan, mohon dimaafkan. Dan saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.